Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang dingin ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi saya dengar dari pembawa acara, Bapak Ibu hadir di sini, ini adalah perjuangannya lumayan berat ya. Karena sekarang teh tahun baru, musim libur, seueur acara, atanapi pamit seueur acara ge cuaca tiris. Cuaca tiris mah raosna ngarengkol deui nya. Ngagojot we raosna teh di bumi gitunya, atanapi pami bapak-bapak mah raosna teh ngopi we sareng ngarokok. Ya. Tetapi karena semangat kita terhadap ilmu dan keyakinan kita bahwa melangkahkan kaki ke tempat atau ke majelis ilmu itu salah satu jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tadi yang disebutkan, tema kita adalah menjadi muslim sejati dengan muhasabah diri. Nah, kenapa saya angkat tema ini, Bapak Ibu sekalian? Karena kadang di momen-momen tertentu kita tidak bisa membedakan ieu teh nu urang Islam mana, anu non Islam nu mana. Ya. Nggak tahu saya tadi malam di Garut seperti apa. Katanya di Garut alhamdulillah tadi malam aman. Aman teu aya kembang api. Nya. Aya? Aya? Nya. Mudah-mudahan sanes anu hadir di dieu. Gitu ya. Sebab kalau ternyata yang merayakan tahun baru, ya, yang menyalakan kembang api, petasan, flare atau apapun namanya, itu kebanyakan bukan orang non muslim atau napi orang kafir gitulah, ya. Tetapi kebanyakan orang Islam. Dan ketika ditanya, kenapa kalian merayakan hal seperti itu? Ya, jawabnya, dah ini mah urusan keduniaan. Ya, dah ini mah urusan keduniaan, urusan duniawi. Jadi tidak ada hukum. Ya, al aslu fil muamalah al ibahah. Asal dalam muamalah itu mubah. Ya, sama lah seperti kita misalkan piknik ke Pangandaran, ya, piknik ke mana kalau orang Bandung ke Garut, ke Darajat, ke Cipanas. Orang Garut mungkin ke Bandung, ke Lembang, ke mana, ke Tangkuban Parahu, ke Maribaya, gitu ya. Itu sama saja katanya, tidak ada hukumnya karena ini berkaitan dengan muamalah gitu. Nah, ini yang kadang-kadang di tengah masyarakat umat Islam ini ngakunya Islam, tetapi perilakunya banyak yang tidak Islami. Bahwa perayaan tahun baru Masehi itu erat kaitannya pertama dengan perayaan tanggal 25 Desember. Tidak bisa dipisahkan atuh. Ku pamarentah jadi sebat Nataru. Naon Nataru teh? Natal dan tahun baru. Jadi tahun baru itu tidak bisa lepas dari Natal, gitu ya. Nah, kemudian ternyata kalau kita lihat akar sejarahnya, ini yang pertama kali mengadakan pesta tahun baru itu ternyata Kaisar Julius atau Julius Kaisar dari Romawi pada tahun 49 sebelum Masehi. Dan ternyata ada keyakinan itu. Ya, karena katanya ya di malam tahun baru itu apa yang dilakukan itu persembahan kepada dewa. Dewa siapa namanya? Dewa Janus. Dewa Janus itu yang punya muka dua katanya. Itu
Nah, sehingga bulan Januari itu disebut bulan Januari itu nisbat kepada dewa Janus. Dahulu di bangsa Romawi, bangsa Parsi itu mempunyai 2 hari raya. Hari rayanya itu adalah Nairuz dan Mahrojan. Itu ada kaitannya dengan apa? Dengan peribadatan mereka yang kemudian diabadikan diantaranya dalam perayaan malam tahun baru, gitu ya. Sehingga perayaan malam tahun baru itu tidak bisa dipisahkan dari peribadatan bangsa-bangsa atau umat-umat selain umat Islam. Enak umat Islam pipiluan kahiji. Berarti ini ada unsur ibadahnya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nih yang harus jadi perhatian. Taruhlah ini masalahnya misalkan duniawi. Ya. Nah, atuh kedah nyeuneuh kembang api. Ya, ari seuneu teh lambang naon? Lambang Majusi. Ya, itu yang pertama. Ah tan teu naon da ieu mah siga urang yang korek api we segala macam. Keun we sok urang susul deui. Eta anu sakali diduruk teh sabarahaeun. Nya, upami dianggo meser beas cekap sabaraha kilo. Nya, upami masuknya ke mana? Masuknya ke tabdzir. Innal mubadzirina ihwanas syayatin. Sesungguhnya al-mubadzirin, orang yang memubadzirkan hartanya itu adalah saudara-saudara setan. Nah, jadi muslim sejati itu tantangannya berat. Kenapa? Karena banyak sekali perilaku ya yang umat Islam banyak terlibat di sana, padahal itu ada kaitannya dengan peribadatan atau acara dan upacara dari agama lain. Ya, kita kan sering mendengar man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia itu termasuk bagian dari kaum tersebut, gitu ya. Nah, cenah eta bet make dudukuy anu mucukuk beureum, ieu bodas. Nya, sinterklas gitu ya. Atuh ieu mah cenah raramean we, raramean mah kade. Nya, cari cara lain yang tidak ada hubungannya dengan keyakinan agama lain, gitu ya. Nah, ini sebetulnya masih banyak ya di orang Indonesia merasa perayaan, sehingga di Indonesia mah tanggal merah itu paling banyak, sigana libur paling banyak sealam dunia di Indonesia. Nah, libur paling banyak tanggal merah itu di Indonesia itu. Ya, mungkin bulan Februari aya, bulan Januari aya, Imlek bulan Januari kade. Gitunya. Terus ke bulan Februari aya, bulan Maret aya. Hari banyak hari di Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya bagi seorang muslim ya, pergantian tahun itu ya harus menjadi kesadaran. Bahkan bukan pergantian tahun, tapi pergantian hari itu harus menjadi kesadaran buat kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat ya khusus mengenai waktu, yaitu surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Cukup nih, muslim sejati muhasabah diri oleh surat ini, cukup itu ya. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau Allah hanya menurunkan surat Al-Asr saja itu cukup, lakafata, cukup surat Al-Asr ini. Kenapa? Karena inti dari kehidupan kita itu ini ya. Kata Allah, demi masa, demi waktu ya. Sesungguhnya manusia ini ada dalam kerugian, kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling mewasiati, menasehati dengan kebaikan, watawasau bil haq, saling mewasiati, menasehati dengan kesabaran, watawasau bis sabri. Itu inti hidup kita itu.
Muslim sejati itu. Ya. Kemudian dari mana mulainya? Dari kesadaran kita terhadap waktu. Ya. Dari kesadaran kita terhadap waktu. Imam Yusuf Al-Qaradawi, Allah yarham, di dalam kitabnya, buku kecil, beliau menulis buku kecil, judul bukunya itu Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Waktu dalam kehidupan seorang muslim. Nah, kata beliau, setidaknya waktu itu mempunyai 3 karakter, 3 ciri khas dari waktu. Pertama, waktu itu sur'atu inqidaiha. Cepat sekali berlalu. Itu karakter waktu. Mangawe asa kamarinya di 2002 hiji, lebet ka 2022. Nah, ieu tos di 2022, lebet ka 2023. Punten upami di dieu aya nu angkatan 80-an 80-an. Nya, gitu. Jadi angkatan separuh baya lah gitunya, yuswa 40 50. Ngalaman nya kelahiran tahun 70-an tahun 60-an. Nalika tahun 80 disebat tahun 2000. Nya, sebat tahun 2000. Iraha mah teh tahun 2000 teh duka iraha gitu. Nya, terus teh kan aya kasidahna aya laguna tahun 2000 nya. Nah, ibu-ibu pasti uninga gitu ya. Itu ketika disebut tahun 2000, yang ada di bayangan kita itu entah kapan dan entah apa yang terjadi di tahun 2000. Ayeuna budak lahir tahun 2000 geus boga budak. Nya, murang kali anu lahir tahun 2000 nya yuswana 22 tahun dari 23 tahun. Pami 20 tahun nikah tos gaduh putra. Gitu ya. Padahal dulu kita perasaan tahun 2000 teh duka iraha gitu ya. Itu ciri khas waktu. Perasaan teh urang kamari kene ya. Kemarin perasaan kita itu masih anak-anak. Ayeuna mah geus loba budak. Ya, perasaan kita kemarin itu incu anu tipikanya ku akina ku ninina nya. Ayeuna mah incu geus riap. Di imah itu waktu cepat sekali berlalu. Apalagi dalam hadis Nabi pernah memperingatkan, ketika mendekati kiamat itu waktu itu terasa lebih cepat. Ya, ketika mendekati kiamat waktu itu berasa lebih cepat. Sehingga kata Nabi, setahun itu terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari terasa 1 jam. Ya, mangga we raoskeun. Anu dambel nembe ge Senin, tos Jumaah deui. Anu gaduh perusahaan biasana gajian karyawan teh Sabtu. Asa ge kamari Sabtu cenah geus Sabtu deui kudu bayaran karyawan gitu nya. Itulah waktu. Ya. Jadi waktu itu cepat sekali berlalu. Yang kedua, karakter yang kedua dari waktu itu ya. Jika berlalu ya, jika berlalu dia tidak akan kembali. Idza madha lan ya'uda ila yaumil qiyamah. Jika waktu itu berlalu, maka tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Hari ini itu bukan kemarin. Hari esok bukan hari ini. Ya, kan masih ada hari esok. Iya, tapi hari esok itu bukan hari ini dan kita tidak tahu apakah kita sampai kepada hari esok atau tidak. Ya. Kaping 30 hiji Desember 2022 mau ulang deh. Ya. Kan masih ada nanti katanya 31 Desember tahun depan. Ya. Tapi itu bukan 2022, 2023. Ya. Sekarang kita berkumpul di sini. Besok kita tidak tahu. Gitu ya. Besok kita tidak tahu. Kita berkumpul di mana? Dan besok itu bukan hari ini. Maka Imam Hasan Basri itu mengatakan, ini perkataan yang sangat masyhur sekali, perkataan dari Imam Hasan Basri. Kata Imam Hasan, ada yang menyebut ini hadis, ini bukan hadis. Ya, ini adalah perkataan Imam Hasan Basri. Kata Imam Hasan Basri, setiap hari baru datang seolah-olah hari itu berkata kepadamu. Apa yang dia katakan? Ana khalqun jadid.
wa ala amalika syahid fatazawwad fiyya fa inni idza madaitu lan a'uda ila yaumil qiyamah. Kata Imam Hasan Basri, setiap hari baru datang seolah-olah hari itu berkata kepada kita, ana khalqun jadid, saya ini adalah makhluk baru. Dinten ahad anu ieu nalika tadi enjing-enjing terbit panon poe nya tah seolah-olah kita nyarios ka urang abdi teh makhluk enggal, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid, dan saya akan menjadi saksi terhadap amalmu. Oleh karena itu fatazawwad fiyya, berbekallah pada hari ini. Kenapa? Fa inni idza madaitu lan a'uda ila yaumil qiyamah, karena kalau aku berlalu, kalau aku pergi, aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Makanya yang harus menjadi kesadaran buat umat Islam itu tadi saya katakan bukan hanya pergantian tahun, tapi pergantian hari. Ya, muhasabah itu bukan setahun sekali. Muhasabah itu setiap hari. Ya, bahkan setiap saat gitu. Nah, itu karakter yang kedua. Karakter waktu yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Imam Yusuf Al-Qaradawi, waktu itu adalah anfasu ma yamlikuhul insanu, sesuatu yang paling berharga yang dimiliki manusia. Sesuatu yang paling berharga yang dimiliki manusia. Saya tanya ke ibu-ibu, apa yang paling ibu yang dimiliki oleh manusia, misalkan yang paling berharga? Mungkin ada yang menjawab tanah yang luas. Mungkin ada yang menjawab rumah yang mewah atau rumah yang nyaman buat kita tinggali, atau ada yang menjawab misalkan rekening di bank anu teu sef gitunya gitu, atau ada yang menjawab misalkan mobil, kendaraan. Itu semua tidak ada artinya kalau kita sudah tidak punya waktunya. Nya upami waktos na ku Allah tos seep atos anjeun dugi ka dieu teu aya sadayana da malayu dicandak. Ya, sebaliknya kalau kita tidak punya apapun tapi Allah berikan waktu kepada kita, maka waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga. Setidaknya ketika kita masih diberi waktu oleh Allah, kita bisa mencari apa yang kita inginkan, kita bisa memperbaiki kesalahan kita, kita bisa meningkatkan amal ibadah, kita bisa mengoreksi segala hal selama Allah berikan kesempatan. Tetapi kalau kesempatan itu sudah tidak ada, apapun yang kita miliki tidak ada gunanya. Maka waktu itu adalah anfasu ma yamlikuhul insanu, sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Makanya jangan pernah kita menyia-nyiakannya. Oh, masa muda katanya, ya berpoya-poya dulu, bersenang-senang dulu, berpesta-pesta dulu gitunya. Engkewe geus kolot ke masjid mah gitu ya. Nah, ceuk saha ente teh depikeun ka kolot, boha teuing teu nepi ka kolot. Ya, makanya ada pepatah dalam bahasa Arab, ma madha fata. Ma madha fata. Yang lalu itu sudah berlalu, tidak akan kembali lagi. Ya, mungkin yang lalu itu berlalu menjadi kenangan, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit. Ya, dan jangan menjadi pikiran yang terlalu berat. Kenapa? Karena sudah berlalu, tidak bisa diulang lagi. Penyesalan itu datang belakangan. Ya, tapi kita tidak usah larut di masa lalu yang mungkin masa lalu itu menyakitkan buat kita semua. Nanti galau, ya, nanti bisa naon, margi naon, emut wae ke masa lalu gitu aja. Udah, itu mah sudah berlalu. Baik pahit, baik manis. Kan sok sering dikiekeun cenah. Nah, dina mobil kaca payun agung, tapi kaca spion alit. Nya,
Sebab orang teh menatap teh ke mana? Ka payung. Kita menatap ke depan. Ya, menatap ke belakang hanya untuk introspeksi saja atau sekelik we. Entong ka tukang we terus ningali teh tabrakan. Gitu ya. Ma madofat yang berlalu itu sudah berlalu. Ya, fata. Wal muammalu ghaibun. Wal muammalu ghaibun. Yang muammal, ya, yang akan datang itu gaib. Gaib. Ya. Jadi kan gaib itu ada dua. Ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Gaib mutlak itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita ketahui di dunia. Ya, itu gaib mutlak, ya. Jadi misalkan kita tidak mungkin melihat wujud Allah di dunia ini. Kita tidak mungkin melihat wujud malaikat dalam bentuk aslinya, wujud jin dalam bentuk aslinya di dunia ini. Karena itu gaib, ya. Wal muammalu ghaibun. Gaib itu mutlak, tapi ada gaib itu gaib nisbi. Gaib relatif. Apa gaib relatif itu? Kita tidak tahu selama belum terjadi. Ketika sudah terjadi baru kita tahu. Maka selama belum terjadi, ya, selama belum terjadi kita tidak bisa menghukumi. Seperti apa? Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok hari. Oh, berencana mah ada, iya. Rencana ada, besok itu akan ke sini, akan ke sana, akan melakukan ini, akan melakukan itu dan lain sebagainya, akan bertemu dengan si A, akan bertemu dengan si B. Bisa. Tapi siapa yang menjamin terjadi sesuai dengan direncanakan? Karena itu kata Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'altu dzalika ghadan. Ya, janganlah engkau mengatakan untuk satu perkara itu saya akan mengerjakannya besok. Jangan. Illa an yasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki, ucapkan insya Allah. Kenapa? Karena semuanya tergantung kehendak Allah. Maka wal muammalu ghaibun, yang akan datang itu masih gaib. Ya, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Walakas sa'atul lati anta fiha. Walakas sa'atul lati anta fiha, dan milikmu as-sa'ah, waktu, allati anta fiha, yang kamu ada di sana. Kapan? Sekarang. Waktu yang kita miliki itu sekarang. Karena itu yang harus kita optimalin itu yang kapan? Bukan yang besok. Karena kita belum tahu. Bukan yang kemarin, karena sudah lewat. Ya, tetapi yang hari ini. Kan waktu itu cuma 3 hari. Kemarin, hari ini, besok. Ya. Kemarin, hari ini, besok. Kemarin tidak akan kembali lagi, besok belum jelas. Hari ini yang kita miliki, maka optimalkanlah hari ini. Itulah yang dimaksud bahwa waktu itu adalah modal yang paling utama, modal yang paling berharga, harta yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kata Nabi, ada 2 nikmat. Nikmatani maghbunun fiha katsirun minan nas. 2 nikmat yang banyak orang tertipu. Banyak orang tertipu. Apa itu nikmat itu? Pertama as-sihhah, kesehatan. Yang kedua al-faragh, waktu luang. Orang biasana nembe emut, nembe ngaraoskeun, nembe sadar nikmat sehat nalika sakit. Orang nembe sadar nikmat waktu luang ketika sibuk. Nanya padahal kamari teh nyantai, bet orang teh cicing-cicing wae. Cobalah mun kamari di pidambel, panginten ayeuna teh moal riweuh. Ari urang makan da isuk ke moal ka mamana cenah isuk we. Isuk mari ari enjingna teh seueur pada melan, seueur karepot, seueur ka ieu nya. Nah, itulah jadi bagi orang muslim waktu itu adalah hal yang paling berharga, dan itu tadi saya katakan sekali lagi tidak ada kaitannya dengan tahun, ya, dengan pergantian tahun. Tapi bagi kita, hargailah waktu bukan setiap tahun, tapi setiap hari. Kalaupun pergantian tahun ini mau menyadarkan kita, justru jangan kita rayakan dengan hal-hal yang mendatangkan
kebencian Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa atau siapa yang disebut dengan muslim sejati itu? Ya, kita mendengar ayat istilahnya Islam KTP. Ya, sok di Indonesia penduduk muslim itu sekarang katanya sekitar 88%. Tina 88% eta teh anu sok salat sabaraha persen? Nya, anu tiasa ngaos Quran sabaraha persen? Nya, ari ngaos Quran wajib, tiasa ngaos Quran wajib henteu? Wajib kade. Nya, wajib sok sanaos tiasana teh masih teu acan lancar. Margi ngaos Quran mah nya teu acan lancar oge pahalana 2. Ya, Rasul ya, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an itu dia akan bersama as-safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat yang mulia. Ya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Dan orang yang baca Quran dan yatata'ta terbata-bata, agak ege bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, jadi punten kapungkur ieu nya kapungkur simkuring nuju diajar tajwid ku guru teh di seuselan. Ari idgham, ikhfa, ya, iqlab teu jelas. Maneh macana ari hitut bentes. Nya, ari qaf jeung kaf teu bisa ngabedakeun cenah nya. Ari ain sareng alif teu bisa ngabedakeun cenah, ari hitut bentes, cing bentes cenah maca Quran oge gitu nya. Nah, tuh urang teh ulah kawon ku buang angin, ulah kawon ku hitut. Tapi saur Rasul, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Orang yang membaca Quran dan membaca Qur'annya itu terbata-bata, lahu ajron. Dia mendapatkan 2 pahala. Jadi teu aya alasan cenah da maca Quran gitu. Tidak ada kata terlambat. Kenapa orang Islam wajib membaca Al-Qur'an? Karena dia wajib sholat. Ya, karena dia wajib sholat. Di dalam sholat bacaannya apa? Al-Qur'an, Al-Fatihah Al-Qur'an, surat Al-Qur'an, doa-doa bahasa Arab. Makanya pami adi taros, adi belajar bahasa Arab wajib henteu? Wajib. Wajibna wajib naon? Fardu ain, fardu kifayah, fardu ain. Ya, fardu ain ketika berkaitan dengan apa? Dengan hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban sebagai seorang muslim. Itu wajib. Ya. Jadi berhubungan dengan sholat harus baca doa, maka dan doa itu kita harus paham, itu wajib. Tapi kalau sampai paham ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah itu juga wajib atau fardu, tapi fardunya fardu kifayah. Fardu kifayah mah tidak semua harus, tapi harus ada yang bisa. Kenapa? Nanti ada yang menjelaskan, ada yang mengajarkan. Kalau di satu masyarakat teu aya saurang-urang acan anu tiasa nahu sorof, dosa kabeh. Nya, tapi pami aya saurang dua urang anu tiasa nahu sorof, tiasa ngajelaskeun makna Al-Qur'an, tiasa ngajelaskeun makna bahasa Arab, maka henteu dosa sadayana. Gitunya, itu fardu kifayah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kembali lagi tadi. Muslim sejati itu adalah bukan hanya dia mengaku sebagai Islam, tetapi dia tidak menjaga keislamannya dari berbagai hal yang mengeluarkan dia dari keislaman. Selain yang tadi ya, alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang yang beriman, beramal soleh, saling mewasiat. Muslim sejati juga kita bisa ambil dari mana? Dari ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-102. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ya,
dan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, kecuali dalam keadaan muslim. Kita tahu nggak kapan mati? Tidak ada yang tahu kapan mati. Maka ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun itu perintah kepada kita untuk menjaga keislaman selamanya. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak Islam. Kumaha cara mati dalam keadaan tidak Islam teh? Ya. Apakah orang kafir? Ya, bukan. Sanes nu murtad. Tetapi anu maksiat, ya, anu maksiat. Makanya kata Nabi, tidak mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan iman. Ya, la yasriqus sariq wa huwa mu'minun, wa la yazni zani wa huwa mu'minun. Tidak berzina orang yang berzina, dia teh agamana Islam, tapi berzina. Ketika berzina Islamnya coplok. Gitu ya. Nanti kembali lagi Islamnya apa? Kalau dia tobat dan tidak mengulang lagi. Ya. Naudzubillah orang maksiat, nalika maksiat maut. Itulah yang Allah sebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya jagalah Islam oleh kalian karena kita tidak tahu kapan kita mati. Jangan sampai ketika mati kita dalam keadaan tidak Islam, bukan murtad jadi tersyahadat, tetapi kita beramal amal perbuatan yang ini tidak Islami. Punten upami nuju ngaduruk petasan malam tahun baru ngabeledug kena ka dirina nepikeun ka maot cing eta teh wala tamutunna illa wa antum muslimun atanapi henteu tah bilih kitu teh. Ya, jangan sampai seperti itu. Maka ketika kita sebetulnya gampang, standar amal ini baik atau tidak, kita bisa mengukur. Cing, ukur we kieu, lamun urang maot keur kitu kira-kira maot nu kumaha? Ya. Pami urang maot nuju kitu, maot urang sok seringnya ninggal anu nuju salat, sujud teu gugah deui pupus. Kan eta mah tos teu didebatkeun deui nya. Anu nuju ngaos Quran, ojol golepak. Ih, pikabitaeun nya. Nya, aya anu nuju ceramah kitu nya, nuju tausiah, jol golepak ngantunkeun gitu ya. Itu kan orang bisa menilai. Tapi cing kinten-kinten pami urang nuju maksiat, ku Allah dicabut, naudzubillahi min dzalik. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Makanya jagalah keislaman kita baik dalam keadaan sehat, selamat, ya, ataupun dalam keadaan kita tertimpa musibah. Kenapa? Karena ketika tertimpa musibah kadang-kadang muncul sifat-sifat dari kita tidak menerima kepada musibah tersebut. Makanya muslim sejati itu dia senantiasa menjaga keseimbangan antara sabar dan syukurnya. In asabahu syarra'u syakara fahuwa khairun lahu wa in asabahu dharra'u sabara fahuwa khairun lahu. Jika tertimpa kepada dia as-sarra, hal yang menyenangkan, maka dia syukur. Tetapi ketika dia mendapatkan musibah, hal yang memadaratkan, yang tidak menyenangkan, sabaro, dia sabar. Wa huwa khairun lahu. Itulah muslim sejati. Muslim sejati itu adalah yang menjaga amalnya, ya, yang menjaga perilakunya. Sehingga Rasul menyebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat. Orang lain selamat. Dari apanya? Dari lisannya, dari ucapannya, dari perkataannya, wayadihi, dan dari tangannya, dari perbuatannya. Ucapannya tidak pernah menyakiti orang lain.
perbuatannya tidak pernah mengganggu orang lain, ya, sehingga kade cenah lamun aya si eta mah ya kunci panto ya popoean jahitan heula gitu nya kade teu aman gitu ya. Tapi lamun orang Islam ada dia tenang we cenah ada si eta mah aman. Itulah muslim sejati. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi, lisannya ya. Cenah sekali ngomong ya, ngomong nama meusan kan kana hatena saredet gitu nya Bu. Nah, itulah ya, kita harus bisa menjaga ucapan dan perbuatan kita sebagai seorang muslim. Bukan hanya Islam itu secara bahasa artinya adalah ketundukan, kepasrahan, ya, ketaatan kepada apa? Kepada semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Ya. Itu ketaatan. Makanya dalam Al-Qur'an misalkan ketika menjelaskan Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika dua-duanya pasrah, tidak ada kepasrahan lebih dari itu. Kenapa? Karena pasrah Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Ismail pasrah disembelih, bukan Nabi Ibrahim tega menyembelih Ismail, bukan Ismail merelakan nyawanya untuk disembelih oleh ayahnya, bukan. Tapi dua-duanya tunduk patuh kepada perintah Allah. Itulah Islam. Ya, itulah Islam. Jadi ketika Allah memerintahkan, ketika Rasul memerintahkan, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Nah, maka di dalam prakteknya Pak Bu, bukan hanya akidahnya, ibadahnya, tetapi juga bagaimana amal, perbuatan, perilaku sehari-hari dalam bentuk min lisanihi wa yadihi tadi. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang paling sulit? Apa yang paling sulit di dalam keislaman kita? Yang paling sulit itu adalah istiqomah. Ya, alhamdulillah masjidnya namina Masjid Al Istiqomah. Mudah-mudahan sadaya jamaah masjid ieu istiqomah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Sehingga ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya, dia meminta kepada Nabi untuk diberikan nasihat. Ya Rasulullah ausini. Rasul berikan nasihat, berikan wasiat kepadaku. Bagaimana kata Rasul? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan aku iman kepada Allah, setelah itu istiqomahlah. Istiqomah teh cek urang Sunda mah pancek nya, henteu unggut kalinduan, henteu gedag keanginan. Maksudna naon? Henteu gampil kagoda ku gogoda anu matak mengparkeun tina jalan Islam. Itu istiqomah. Ya, itu yang paling sulit. Ya, baik istiqomah hatinya, ya, baik istiqomah. Kenapa istiqomah hati tadi Bu? Kadang-kadang orang teh upami nuju senang mah hate teh ngilu senang. Tetapi nalika hate na nuju henteu senang, kadang-kadang orang ge sok ngarasulanya. Nah, engkena naon henteu syukur. Engkena naon protes ke Allah. Nah, itu tidak sabar. Ya, istiqomah hati. Yang kedua istiqomah lisan, ucapan. Yang ketiga istiqomah amal, perbuatan. Nah, salah satu yang membantu keistiqomahan itu adalah ketika kita rajin muhasabah diri. Muhasabah itu arti asalnya apa? Menghitung. Menghisab itu menghitung. Ya. Jadi kita rajin menghitung amal kita sendiri. Cobi upami dihitung na kudu sanes, di komentar na kudu sanes raos teu. Teu raos. Nya. Langkung raos upami urang anu ngetang nyalira. Nya. Cobi upami di komentaran kudu sanes maneh teh goreng cenah. Nya dan goreng ge angger teu geuna. Nya. Entong kitu cenah teh batak ieu najan leres kitu da teu raos. Makana samemeh dihisab ku batur, dihisab heula ku urang.
Sahur Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdik, itu adalah orang yang merendahkan dirinya. Ya, maksud merendahkan diri tepas sanes ngahinakeun diri. Mandana nafsahu itu adalah yang merendahkan amalnya, yang menghisab amalnya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk persiapan menjelang mati. Itu orang kayis, gitu ya. Jadi senantiasa merasa amalnya itu dana. Dana itu artinya rendah. Ya, jadi senantiasa merasa amal solehnya, amal baiknya itu sedikit. Dan orang mah biasanya dibalik. Upami kana kahadean raraosan teh nembe sakedik seueur. Upami kana kalepatan nembe tos seueur ge raraosan sakedik. Nya, balikeun gitunya. Nya, janten nembe sodakoh sakali da asa pangberehanana tuh. Nya, nembe sakali aya kenceleng ngalangkung di eusian we ku urang teh 5.000. Ngabasa oge 15.000. Gitunya, ngalangkung kenceng udah asa pangberehanana, asa pangjawadna gitunya. Nah, padahal itu rendahkan. Berapapun amal kita, besarnya amal kita rendahkan. Karek nulungan batur sakali, lamun teu aya abdi mah teh kumaha. Gitu ya. Nah, rendahkan, jangan sombong. Sebaliknya, Bu, upami amal jelek, kesalahan itu harus dibesarkan. Jangan baru sekali karek sakali cenah. Ku salat anu tadi ge katutupan. Nya, ku sedekah anu tadi ge meureun kabayar. Gitunya. Isukna nyieun kasalahan deui isuk. Terus we anggap enteng. Tungtungna naon? Tungtungna kasalahanna loba, kahadeana sakedik. Nya, sebaliknya justru amal baik kita rendahkan agar apa? Agar kita termotivasi untuk terus berbuat baik. Ketika berbuat salah, anggap itu besar. Sehingga kita menyadari kesalahan tersebut dan kita tidak mengulanginya. Itulah muhasabah. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah itu adalah man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang membiarkan dirinya mengikuti hawanya. Jadi mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahil amani, dan banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Loba ngeluh ka Allah, nah Gusti cenah ari abdi mah bet kieu, ari batur bet kitu, iraha batur siga abdi. Nah, iraha abdi siga batur gitu nya. Kan kita lupa bersyukur. Ya, lupa bersyukur. Itu orang ajiz. Padahal apa yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, itu sudah Allah sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ngan ari urang mangukurna sanes ku kabutuh, urang mangukurna ku kahoyong. Pami ngukur ku kahoyong moal aya tungtungna. Nya, tapi pami ngukur ku kabutuh, Ibu, alhamdulillah urang teh hirup. Nya, alhamdulillah urang teh sehat. Alhamdulillah putra-putra urang ieu padahal pabede etang gaji teh mun sakieu, kebutuhan sakieu, tapi da ku Allah teh dicukupkeun. Nya, ku Allah dicukupkeun. Nah, itulah kecukupan yang kita terima ini jarang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bijak itu orang yang pandai bersyukur, tapi orang yang lemah dia atba'a nafsahu hawaha. Dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan dia senantiasa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa innama yakhafful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum, hisab diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab pada hari kiamat. Ya, wazinuha qabla an tuzanu, dan timbang oleh kalian sebelum nanti ditimbang. Kenapa? Karena yang paling mengetahui tentang amal perbuatan kita, baik amal hati, baik amal badan, gitu ya.
Itu bukan orang lain, kita sendiri. Ya, kita sendiri. Maka timbulkan kesadaran untuk introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang sebelum nanti ditimbang pada hari kiamat. Yang timbangannya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi, la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Catatan itu tidak pernah melewatkan baik saghirah, baik kabirah, baik amal yang kecil ataupun amal yang besar, illa ahsoha, kecuali oleh Allah itu dihitung dan dicatat. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsoha. Ya. Bagaimana ini kitab, ini catatan. Catatan apa? Catatan amal kita nanti pada hari kiamat. Tidak ada satu perbuatan kita pun yang luput. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat sedikit pun kebaikan, terlihat. Barang siapa yang berbuat sedikit pun kesalahan, terlihat nanti. Mungkin di dunia itu tidak banyak yang luput, tapi di akhirat, wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah, nanti akan disempurnakan, dipenuhi balasannya pada hari kiamat hal-hal yang mungkin di dunia luput. Karena itu, untuk menjaga keistiqomahan ini, kata Umar bin Khattab, hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab. Timbanglah sebelum nanti ditimbang. Kenapa? Wa innama yakhaful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Nanti akan ringan timbangan kita di akhirat itu bagi orang yang biasa menghisab dirinya di dunia. Kapan kita menghisab? Setahun sekali? Lamun aya acara muhasabah? Tidak. Ya, setiap hari. Dan yang paling pas itu waktu menghisab itu adalah sebelum tidur. Coba sebelum tidur itu kita ingat-ingat tadi dari bangun sampai kita tidur lagi, apa yang kita kerjakan. Apa yang plusnya, apa minusnya, apa yang baik, apa yang buruknya. Mumpung apa? Mumpung ingat. Mungkin kalau nunggu sebulan, nunggu setahun, wah terus paroho deui. Terus hari deui gitunya. Itu saya pernah baca itu di pelajaran di pesantren Bahrul Adab, ya, Bahrul Adab itu pelajaran qiraah, bukuna Bahrul Adab, upami di sanawiyah mah pelajaran qiraah, bukuna qiraatul rasyidah. Ya, upami di muallimin mah pelajaran qiraah, bukuna Bahrul Adab. Itu diantaranya ada adab muhasabah itu sebelum tidur kita hitung tadi dari pagi bangun sampai kita tidur lagi apa saja yang dikerjakan. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika tidur itu kita sadar, menghisab dan baca doa. Doa naon? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wada'tu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan minka la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Kata Imam dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasul, barang siapa yang mau tidur, sebelum tidurnya itu wudu dulu, sebelah wudu itu lalu tidur nyangigir katuhu punya, ya, ala syikkihil aiman, ya, dia berbaring miring ke sebelah kanan, kemudian baca doa yang tadi. Doa itu apa? Doa kepasrahan, menyerahkan segala urusan kepada Allah sebelum dia tidur. Kalau dia mati, maka dia mati dalam keadaan fitrah, kata Nabi. Ya, nah inilah Bapak Ibu semuanya pentingnya muhasabah buat kita agar kita bisa menjaga keislaman kita dan agar kita bisa memanfaatkan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat waktu. Kita sering lupa terhadap nikmat waktu ini. Bahkan kita sering lalai atau kita sering salah mensikapi nikmat waktu ini. Maka bagi kita seorang muslim, bukan pergantian tahun, tapi pergantian hari, bahkan pergantian menit, bahkan pergantian detik, itu harus senantiasa menyadarkan diri kita semua. Itulah mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Dan sebelum ditutup,
sebagaimana tadi pembawa acara protes. Langsung atau nanti kemana? Ya, ke pembawa acara.